Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Yuli Yulianti dari SMA Plus Ulumul Quran Al-Mustofa, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif sekolah, yaitu guru yang menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan berpihak pada murid harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan disiplin positif seperti memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Berikutnya mengenai disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan lebih mengarah ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri yang berdasarkan motivasi internal. Berikut motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia ini terdiri dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain masuk ke dalam motivasi internal, sedangkan motivasi eksternal. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya masuk ke dalam motivasi internal. 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Lalu, di manakah posisi seorang guru seharusnya? Yaitu terdapat dalam posisi manajer. Dalam posisi kontrol manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Berikutnya mengenai keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kodrat murid. Tentunya dalam penerapan budaya positif ini diperlukan filosofi Ki Hajar Dewantara, penerapan nilai dan peran guru penggerak, juga visi guru penggerak. Budaya positif dapat terbentuk jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri,
reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati atau dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikutnya sesi refleksi. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di dalam modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya telah memahami berbagai konsep yang menarik dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus dipraktikkan dalam keseharian di sekolah agar menjadi karakter baik yang membudaya. Hal menarik yang di luar dugaan saya yaitu mengenai penghargaan. Tidak terpikir sebelumnya bahwa penghargaan dapat menjadi salah satu kegiatan yang memiliki efek negatif. Penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat negatif. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah teman saat jam pelajaran dan menjadi penghukum saat bertugas sebagai guru PJ. Seharusnya saya mengambil posisi sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi sebagai penanganan permasalahan yang dihadapi murid. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas Anda? Saya pernah menangani siswa yang selalu kesiangan. Saya menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Berikutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya sangat bahagia ketika murid dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri, dan metode segitiga restitusi ini memperkenankan kita tidak menggunakan emosi saat menangani berbagai masalah yang dihadapi murid, sehingga kita dapat menjadi guru yang lebih baik lagi. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yaitu sudah munculnya motivasi internal dari murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Lalu, setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebagai teman saat kegiatan belajar mengajar dan sebagai penghukum jika sebagai guru piket, saya terkadang dilematis, apalagi ketika mereka memiliki kepentingan tertentu. Ketika saya menjadi guru piket, saya selalu merasa bersalah dengan segala macam hukuman yang harapannya membuat jerah, ternyata mereka masih terus melakukan kesalahan yang sama. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memposisikan diri sebagai manajer sehingga posisi saya sesuai porsinya, baik saat menjadi guru di kelas
maupun saat bertugas menjadi guru primer. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ya, pernah saya menerapkan tahap validasi tindakan yang salah, yaitu dengan bertanya apa yang menyebabkan kamu kesiangan misalnya, serta membuat murid membuat solusi atas permasalahannya sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari adalah bagaimana cara berkolaborasi yang efektif dengan rekan sejawat maupun dengan orang tua, sebagai salah satu langkah penerapan disiplin positif agar dipahami oleh semua pihak, tidak terbatas hanya di ranah teori saja. Baik, demikian video koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak.